gaya Lorentz terhadap motor listrik sederhana. Nah, untuk tahu kelanjutannya gimana, simak terus ya videonya. Alat dan bahan praktik ini adalah baterai, amplas, solatip, klip, kertas, kabel, papan tembaga, kawat tembaga, gunting, dan tang. Cara pertama, siapkan papan lalu gosok bagian ujung bawah penyangga yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang kedua, buat lilitan membentuk lingkaran dari kawat tembaga. Yang ketiga, lalu tempel bagian bawah penyangga ke papan menggunakan solatip. Yang keempat, masukkan ujung kanan kiri dari lilitan kawat tadi ke penyangganya. Yang kelima, gosok bagian ujung-ujung lilitan kawat menggunakan amplas hingga warna kuning dari tembaganya terlihat pudar. Yang keenam, siapkan 2 buah kabel yang bagian ujung-ujungnya sudah dikelupas pelindungnya sehingga terlihat serabut kawat kabelnya. Yang ketujuh, lilitkan salah satu bagian serabut kawat ke bagian bawah penyangganya masing-masing. Yang kedelapan, tempelkan sisi satunya serabut kawat yang kutub positif dan negatif. Dan yang terakhir, dekatkan magnet ke bagian samping bawah kumparan dan kumparan berputar dengan cepat. Kami melakukan 3 kali percobaan dalam percobaan penerapan gaya Lorentz terhadap motor listrik sederhana. Untuk percobaan pertama, motor listrik kami tidak bergerak karena kumparan dan penyangganya itu kurang diamplas. Nah, akhirnya di percobaan kedua ini kami mencoba mengamplas kembali kumparan dan penyangga tersebut, dan akhirnya kumparan tersebut dapat bergerak meskipun hanya sedikit, dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, terus kami melakukan juga percobaan yang ketiga itu dengan mencoba mengganti kumparan tersebut dengan kumparan yang lain. Nah, apa yang terjadi pada percobaan ketiga ini? Percobaan yang kami lakukan ini ternyata berhasil dan kumparan tersebut dapat bergerak dengan cepat berputar. Setelah kami telaah apa yang salah pada percobaan kami ini, karena lilitan pada kumparan kelompok kami itu kurang melilit dan kurang simetris yang menyebabkan kumparan tersebut akhirnya tidak dapat berputar dengan sempurna. Penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. Ketika kumparan yang ada dalam daerah medan magnetik dialiri arus listrik, kumparan tersebut menghasilkan gaya Lorentz yang menyebabkan kumparan berputar pada suatu sumbu. Apabila arus listrik dialirkan lewat kumparan, kumparannya akan bersifat sebagai kutub utara, bergerak menghadap ke bagian selatan magnet. Permukaan yang bersifat sebagai kutub selatan bergerak menghadap ke kutub utara magnet. Lalu, kumparan akan berhenti berputar. Untuk berputar lagi, tepat ketika kutub kumparan berhadapan dengan kutub magnet, arah arus dalam kumparan dibalik. Dengan arah arus yang terbalik ini, maka kutub utara kumparan akan berubah jadi kutub selatan. Kutub selatannya akan menjadi kutub utara. Kutub utara kumparan akan berhadapan dengan kutub utara magnet. Kutub selatan kumparan berhadapan dengan kutub selatan magnet. Kutub-kutub ini menolak kumparan berputar setengah putaran sampai kutub utara kumparan berhadapan dengan kutub selatan magnet. Kutub selatan kumparan berhadapan dengan kutub utara magnet. Ketika itulah arus kumparan akan dibalik lagi. Proses ini akan terus berulang sehingga motor listrik akan terus berputar.
Berdasarkan percobaan kelompok kami menyimpulkan saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut juga akan menghasilkan medan magnet. Kemudian, medan magnet diletakkan di dekat kumparan yang dialiri arus listrik, sehingga terjadi perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang menyebabkan munculnya gaya Lorentz. Pada percobaan ini, kami menjadikan luas kumparan sebagai variabel bebas untuk melihat bagaimana pengaruh luas kumparan terhadap kecepatan putaran kumparan. Setelah percobaan dilakukan, kami mendapatkan bahwa semakin besar luas suatu kumparan, maka semakin cepat kumparan tersebut berputar. Hal itu sesuai dengan rumus momen Koppel, di mana besar alas berbanding lurus dengan momen putar. Maka dapat disimpulkan bahwa luas alas kumparan mempengaruhi momen putar kumparan tersebut.